Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku. Hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas materi yaitu materi mengenai mikroskop. Minggu yang lalu sudah kita bahas mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, mikroskop yaitu materi yang terakhir yang akan kita bahas. Oke anak-anakku, kita akan bahas mengenai mikroskop. Nah, mikroskop ini itu apa? Yaitu mikroskop ini yaitu suatu alat optik yang berguna untuk membantu dalam melihat dan mengamati benda-benda yang ukurannya sangat kecil, yang mana mata kita tidak mampu untuk melihat. Nah, mikroskop ini yang bermanfaat untuk membantu kita dalam melihat benda-benda kecil atau makhluk-makhluk atau mikroorganisme yang sangat kecil, yaitu contohnya kuman, bakteri, virus. Nah, itu mikroskop yang mampu untuk melihatnya. Nah, alat ini itu diketemukan oleh yang namanya Anthony van Leeuwenhoek. Nah, ini orangnya, gambarnya bisa kamu lihat. Nah, itu penemu dari mikroskop. Nah, mengenai jenis-jenis mikroskop yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama di situ bisa kalian lihat ada 5 jenis mikroskop ya. Yang pertama yaitu mikroskop cahaya, kan biasanya digunakan untuk anak SMP dan SMA. Nah, jadi melihatnya itu dengan bantuan pantulan cermin kan. Kemudian yang kedua mikroskop monokuler, yaitu mikroskop yang hanya mempunyai satu lensa okuler. Kemudian yang ketiga mikroskop binokuler, yaitu mikroskop ini mempunyai 2 lensa okuler. Kemudian yang keempat yaitu mikroskop digital. Nah, mikroskop ini dibantu dengan sejenis kayak monitor. Jadi tidak untuk hanya untuk mengintip gini seperti mikroskop yang tadi Pak Suki sebutkan, tapi cukup melihat di monitor kecil di situ. Kemudian yang terakhir mikroskop yang sangat canggih sekali, biasanya dipunyai oleh universitas-universitas atau rumah sakit. Di sini mikroskop ini namanya mikroskop elektron. Ini bisa melihat mikroorganisme atau benda-benda yang benar-benar sangat kecil sekali. Nah, itu mikroskop elektron namanya. Itu mikroskop yang sangat canggih. Nah, untuk materi berikutnya kita akan membahas bagian-bagian mikroskop dan beserta fungsinya. Nah, dan yang pertama itu yang di atas yaitu lensa okuler. Bisa kalian lihat itu lensa okuler di atas warnanya hitam. Nah, lensa okuler ini fungsinya memperbesar bayangan objek terletak bagian atas tabung. Itu fungsi dari lensa okuler. Kemudian yang berikutnya yaitu tabung mikroskop. Nah, fungsinya apa? Ini menghubungkan antara lensa okuler dengan lensa objektif, yaitu fungsi dari tabung mikroskop. Kemudian yang di bawahnya tabung itu namanya revolver. Nah, bagian ini bisa digerakkan, bisa diputar-putar seperti itu. Nah, seperti ini bisa diputar-putar. Nah, fungsinya ini untuk menempatkan lensa objektif. Jadi di revolver ini tuh nanti bisa ditancapkan atau diskrupkan gini lensa objektifnya. Di situ contohnya ada 3. Kemudian lensa objektif yang tadi Pak Sugi sebutkan itu menempel di bagian revolver. Nah, fungsinya untuk apa? Di sini untuk memperbesar bayangan objek. Yaitu lensa objektif. Kemudian meja benda. Nah, meja benda ini itu biasanya warnanya hitam di situ. Nah, fungsinya itu apa? Meletakkan preparat yang akan diamati. Jadi preparat itu nanti diletakkan di meja tersebut atau istilahnya meja benda. Kemudian berikutnya di bawah meja benda itu ada yang namanya kondensor. Nah, kondensor ini itu berfungsi untuk memfokuskan cahaya ke benda yang sedang diamati. Itu fungsi dari kondensor. Kemudian meningkat menuju ke istilahnya diafragma, ya kan?
Nah, diafragma ini itu mengatur banyak sedikitnya sinar yang dipantulkan cermin menuju mata. Jadi diafragma ini bisa diputer-puter, itu di bawahnya meja benda. Di bawahnya meja benda itu bisa diputer-puter gini. Nah, itu untuk mengatur banyaknya cahaya atau sedikitnya cahaya yang masuk ke lensa objektif. Kemudian cermin. Cermin ini berfungsi untuk mengumpulkan cahaya atau memantulkan cahaya menuju ke lensa objektif. Itu cermin. Kemudian kita menuju ke atas lagi, yaitu seperti sekrup. Itu istilahnya sekrup pemutar kasar. Nah, sekrup ini itu berfungsi menggerakkan tabung secara cepat, jadi bisa naik turun tabung tersebut. Ya, itu sekrup pemutar kasar. Kemudian berikutnya yang kecil itu sekrup pemutar halus. Nah, sekrup pemutar halus itu fungsinya sama halnya juga dengan tadi sekrup pemutar kasar, tapi di sini menggerakkan tabung ke arah atas dan bawah secara lambat. Jadi menggerakkan tabung ini bukan tabungnya yang bergerak, tapi di dalam tabung yang bergerak di situ. Menggerakkan secara lambat naik dan atas. Nah, itu sekrup pemutar halus. Kemudian pegangan mikroskop. Nah, pegangan mikroskop ini fungsinya itu jelas untuk memegang mikroskop saat di bawah. Itu pegangan mikroskop. Kemudian di atasnya meja preparat tadi yang warnanya hitam itu namanya penjepit preparat. Nah, fungsinya dari penjepit ini itu menjepit preparat yang akan diamati agar tidak bergeser. Itu penjepit preparat. Kemudian di bawah meja benda tadi itu ada namanya sendi inklinasi. Nah, sendi inklinasi ini itu berfungsi menghubungkan antara kaki dengan lengan mikroskop. Itu sendi inklinasi. Kemudian yang terakhir yaitu kaki mikroskop. Jelas fungsinya yaitu untuk menyangga mikroskop. Oke anak-anakku, tadi sudah kita bahas mengenai bagian-bagian mikroskop dan beserta fungsinya. Nah, sekarang kita akan meningkat lagi yaitu cara menggunakan mikroskop. Nah, ini bisa kalian lihat, ini caranya menggunakan mikroskop. Jadi yang pertama memasang lensa okuler dan lensa objektif ini bisa dilepas dan bisa dipasang lagi. Kemudian yang kedua memasang makrometer. Jadi memasang makrometer ini untuk mengecek menggerakkan makrometer ini bergerak apa tidak. Kemudian yang ketiga memutar lensa objektif, yaitu memasang lensa objektif ketiga-tiganya. Kemudian yang keempat mengatur kondensor, menempatkan supaya fokus cahaya itu masuk ke lensa objektif. Kemudian yang kelima memutar cermin. Memutar cermin ini tujuannya untuk memantulkan cahaya untuk menuju ke lubang di diafragma supaya pas di lensa objektifnya. Kemudian berikutnya cara penggunaan berikutnya itu meletakkan preparat. Meletakkan preparat itu biasanya diletakkan di kaca objek, kemudian disisipkan dan kemudian dijepit dengan penjepit preparat supaya tidak bergeser. Kemudian langkah berikutnya yaitu posisi lensa objektif itu harus tepat di atas preparat. Jadi untuk memutar tadi, untuk revolver tadi itu harus sampai berbunyi klik. Nah, baru itu pas di antara lensa objektif dan lubang diafragma. Dan terakhir memutar makrometer, menaikkan dan menurunkan makrometer. Nah, itu cara menggunakan mikroskop dengan benar. Oke anak-anakku, sampai di sini materi mikroskop. Untuk kelanjutannya kita akan menuju ke ulangan harian dan PTS. Baiklah anak-anakku, sampai di sini kita ketemu dengan materi mikroskop. Semangat belajar, semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.